Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minto Arif, Pusditjan Mas inilah ya sebagai wadah untuk melakukan suatu kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pusditjan Mas itu implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi. Karena tiap perguruan tinggi itu kan secara struktur itu kan harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, Pusditjan Mas itulah sebenarnya pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi harapannya untuk memfasilitasi para dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kenapa fakultas itu harus ada Pusditjan Mas? Itu kan sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi penelitian dan pengabdian masyarakat itu diharapkan untuk terapan dari keilmuan yang dipelajari di fakultasnya. Karena sekarang ini kan dosen ini punya kewajiban untuk memenuhi yang namanya BKD ya, beban kinerja dosen. Salah satu persyaratannya adalah harus melaporkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, itulah Pusditjan Mas lah yang mengkoordinir dan menghimbau pemenuhan daripada penelitian-penelitian para dosen. Ya, kalau penelitian itu kan kita lihat dari konsentrasi ya, konsentrasi atau program studi itu kan ada hal-hal yang perlu dikaji dan diteliti gitu ya, sesuai dengan passion sih sebenarnya, sesuai dengan apa ya, kepeminatan dari para dosen ya, di bidang humas misalnya, di bidang jurnalistik, di bidang media digital dan lain sebagainya. Nah, dia mencoba meneliti, karena itu persyaratan. Nah, sekarang bagaimana kemauan, keinginan, dan harusnya seperti itu dosen ya, punya passion, punya keinginan setelah dia memperdalam keilmuannya, pembelajarannya, dia harus meneliti. Benturannya adalah semua konsekuensi dengan anggaran. Ya, sebaiknya memang ada anggaran-anggaran yang di beberapa perguruan tinggi besar sekali untuk biaya penelitian. Nah, di sini kan disesuaikan dengan kemampuan. Nah, kadang-kala itulah yang membuat si dosen itu ya artinya kurang semangat untuk melakukan penelitian. Tapi sebenarnya terlepas dari itu banyak sekali ya hibah-hibah yang disiapkan sebenarnya ya oleh swasta maupun oleh pemerintah ya, untuk di bidang penelitian. Nah, harapannya nanti ada linier antara pembelajaran, keilmuan dia diteliti lalu diimplementasikan lewat pengabdian masyarakat. Itu sebenarnya sih benang merah yang sebagai tugas dari Pusditjan itu seperti itu. Dosen itu kan tidak hanya sekedar mengajar, tapi dia dituntut juga untuk memberikan laporan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakatnya. Nah, kedepannya ini ya kita mau coba bermitra dengan perusahaan-perusahaan tentang CSR, tentang desa binaan, ya, pemerintah daerah segala macam. Dan idealnya memang perguruan tinggi itu memiliki desa binaan. Di desa binaan itulah sebenarnya tanda di muka atau tempat teman-teman dosen ini melakukan penelitian ya, sekaligus untuk mengembangkan secara ekonomi, sosial dan lain sebagainya di desa tersebut. Nah, itu banyak sekali ya bidang-bidang yang perlu dikaji dan diteliti gitu. Sehingga mempermudah para dosen untuk memilih atau mencari permasalahan yang bisa dikaji lewat keilmuan penelitian. Soal dosen itu kan memang harusnya tidak seperti Menara Gading, jadi hanya pintar, hebat, ya, hanya ada cahayanya gitu ya, tapi tidak ada manfaatnya. Nah, harusnya itu ya dia punya mindset seperti menara air, jadi bisa memberikan kemanfaatan. Kan mereka ini kan berpendidikan tinggi, dia melakukan pengajaran, ya, bisa memotivasi mahasiswa dan bisa mengajak mahasiswa dan dirinya sendiri untuk mengimplementasikan keilmuannya di tengah-tengah masyarakat. Sekarang ini kan mindset ataupun konsep dosen itu kan bukan sebagai hanya memberikan pengajaran ya, tapi dia bisa sebagai fasilitator dan motivator. Jadi bagaimana dosen itu harusnya bisa menggerakkan mahasiswa ya, untuk memotivasi, sehingga itu tidak ada cara lain, harus dilibatkan ya.
Tapi memang kan udah paradigma ini sudah berubah. Dulu mungkin hanya sekedar one way communication atau dialog hanya di dalam kelas. Tapi sekarang ini bagaimana si dosen ini bisa memfasilitasi dan memotivasi sebenarnya kepada mahasiswa. Jadi keingintahuannya, kekritisannya itu terbangun ya oleh dosen kepada mahasiswanya. Akhirnya penelitian pembangunan masyarakat itu idealnya dilibatkanlah mahasiswa, biar mahasiswa itu merasakan juga ada rasa kepedulian, ya tidak hanya berkecimpung atau berkomunitas di lingkungan kampus, tapi dia bisa tahu permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita ini kan kebetulan ada suatu program yang setiap tahunnya itu ada kegiatan bakti sosial ya. Jadi bakti sosial itu kita mengajak para mahasiswa, ya, terutama yang semester awal gitu ya, untuk terjun langsung ke masyarakat. Disitulah sebenarnya ada kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, keunikannya adalah bagaimana mahasiswa itu kita ajarkan untuk lebih jauh mengenal ya kehidupan di masyarakat, artinya yang memang submarginal, ya, yang sosialnya mungkin motif untuk belajar itu kurang. Dari situlah bisa saling bersharingan ilmu gitu antara mahasiswa dengan masyarakat. Manfaatnya jelas, dia bisa langsung bisa merasakan ya, aktivitas atau kehidupan tengah masyarakat. Ya, lalu masyarakat pun juga bisa menimba wawasan, ya, keilmuan, dan terjadi interaksi. Nah, dari interaksi itulah dengan harapan nanti muncul motivasi-motivasi di masyarakat sekitar itu, ada keinginan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, itulah keunikan yang dimiliki oleh Fitkom sebenarnya seperti itu.